semuanya, selamat datang di podcast Sehat Bareng. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu status gizi pada kelompok bayi, anak prasekolah, anak sekolah, dan juga remaja. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja mendengarkan pendapat dari narasumber pertama saya hari ini, yang dimana merupakan seorang ahli gizi. Nah, Kak, bagaimana sih status gizi bayi itu dinilai? Nah, jadi teman-teman, status gizi bayi itu dapat dinilai dari yang pertama berat badan menurut umur, kemudian panjang badan menurut umur, dan juga berat badan menurut panjang badan. Nah, pada masa ini, ASI eksklusif selama 6 bulan itu sangat penting karena dapat memenuhi seluruh nutrisi bayi dan juga melindungi bayi dari infeksi. Nah, sekarang kita lanjut ke narasumber kedua yang dimana merupakan seorang dokter anak. Bagaimana sih kondisi gizi anak prasekolah itu dinilai? Nah, baik, untuk anak prasekolah kita dapat menilai dari berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan indeks massa tubuh menurut umur. Nah, di usia ini anak sangat aktif bergerak sehingga membutuhkan energi dan protein yang cukup. Nah, kalau gizinya kurang, anak bisa mengalami stunting, sedangkan kalau gizinya berlebihan bisa menyebabkan obesitas sejak dini. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari petugas UKS. Oke, baik, benar yang dikatakan oleh dokter anak tadi bahwa untuk menilai status gizi anak sekolah itu kita bisa menggunakan indeks massa tubuh berdasarkan umur. Yang dimana sekolah-sekolah sekarang ini itu melakukan penilaian status gizi itu setiap beberapa bulan sekali. Dan seperti yang kita tahu bahwa anak-anak di usia sekolah sekarang itu mereka lebih cenderung mengonsumsi makanan yang tinggi gula. Maka dari itu kami dari pihak sekolah itu sering melakukan penilaian status gizi kepada anak-anak yang ada di sekolah. Baik, sekarang kita masuk kepada narasumber terakhir kita yang dimana dia merupakan seorang remaja. Nah, bagaimana pandangan Anda terhadap status gizi remaja? Oke, baik. Jadi menurut saya itu remaja itu masa pertumbuhannya cepat. Jadi kebutuhan gizinya juga meningkat, terutama protein, zat besi, dan kalsium. Nah, status gizi remaja itu biasanya dilihat dari IMT menurut umur. Nah, adapun tantangannya yaitu banyak remaja yang sering melewatkan sarapan, suka fast food, atau ikut diet ekstrim karena terpengaruh dari media sosial. Akibatnya bisa muncul anemia, berat badan tidak ideal, bahkan gangguan makan. Nah, kuncinya adalah pola makan yang seimbang dan gaya hidup yang aktif. Bahkan dukungan keluarga dan sekolah juga tidak kalah penting. Misalnya menyediakan makanan sehat dan edukasi gizi. Yang terpenting sehat itu bukan soal kurus, tetapi tumbuh yang optimal dan percaya diri dengan tubuh sendiri. Itulah tadi pendapat-pendapat dari keempat narasumber saya hari ini. Terima kasih untuk keempat narasumber yang sudah berpendapat. Jadi setiap tahap usia itu ternyata memiliki kebutuhan dan metode penilaian status gizi yang berbeda-beda. Mulai dari bayi yang membutuhkan ASI, anak prasekolah yang butuh gizi seimbang untuk tumbuh optimal, anak sekolah dengan tantangan jajanan, hingga remaja yang membutuhkan nutrisi tinggi untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah podcast Sehat Bareng kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan bijak memilih makanan. Sampai jumpa.